Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, yakni nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimahullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita renungi salah satu pilar Islam, yaitu sholat 5 waktu. Sholat ialah kewajiban, tapi selain kewajiban, sholat ialah suatu kebutuhan dan kehormatan kepada seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Quran An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat juga ialah hadiah yang agung yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat di kehidupan seorang muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, sholat tentunya memiliki sejumlah keutamaan. Pertama, sholat ialah tiang agama, yang mana sholat mencerminkan kualitas dan kepribadian seseorang itu baik. Apabila dia sholatnya baik, kemungkinan besarnya, kemungkinan yang lainnya, amalan-amalan lainnya pasti akan baik. Yang kedua, sholat juga memiliki utama, yaitu menghapus dosa-dosa yang terdahulu apabila kita sholatnya dengan ikhlas dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaannya yaitu sholat bisa juga menjauhkan kita dari segala perbuatan yang buruk. Yang keempat, mestinya sholat ialah bisa meningkatkan derajat seorang mukmin. Berikutnya jemaah rahimakumullah, sholat juga bisa membantu kita selamat dari dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ketika kita sholat, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka hadirlah namanya ridho Allah. Yang mana ketika Allah sudah ridho, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, sholat itu ialah perintah Allah. Ketika kita meninggalkan sholat, sama saja kita dengan melanggar perintah Allah. Maka dari situ janganlah meninggalkan sholat, karena itu bisa memicu kita masuk ke dalam api neraka. Dan karena itu, saudara saya sekalian, marilah kita menjaga kesempurnaan sholat kita. Jangan jadikan sholat itu seperti beban, tapi jadikanlah sholat itu seperti tempat kita membutuhkan dan tempat kita mengabdi. Jadikanlah momen-momen sholat ini momen yang spesial untuk kita berkomunikasi kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang senantiasa sholat dengan khusyuk dan menjadi mukmin yang soleh dan soleh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tapi di sini saya akan sedikit menambahkan suatu pesan yang cukup penting, yakni menjaga lisan.
Kenapa? Karena lisan ini ialah pedang bermata dua. Kadang dia bisa menjadi kunci surga kita, dan kadang bisa menjadi pemicu kita terjerumus masuk dalam api neraka. Di dalam hadis yang cukup terkenal, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Di dalam hadis ini memiliki dua prinsip dasar. Yang pertama apa? Ketika kita berkata baik, maka katakanlah. Tetapi sebaliknya, ketika kita merasa itu tidak baik atau masih ragu kita dengan perkataan itu, maka diam saja. Jemaah rahimakumullah. Mengapa menjaga lisan itu penting? Baik, sering terjadi fenomena zaman sekarang ini, terjadinya permusuhan, terjadinya perpecahan, terjadinya berbagai masalah yang timbul di keluarga, di setiap kelompok dengan kelompok satu dan kelompok dua. Muncul permusuhan, itu tidak lain faktor utamanya biasanya itu terjadi karena lisannya tidak terkontrol. Lisan emang tidak bertulang, tetapi lisan ini bisa melepaskan ikatan yang sangat kuat. Di sini saya menganjurkan untuk teman-teman sekalian untuk menjauhkan 4 penyakit hati, penyakit lisan. Pertama, ghibah. Ghibah ialah membicarakan seseorang yang tidak ada saat itu. Allah menyamakan orang yang menggibah ini dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Yang kedua, penyakit yang kedua ialah namimah, atau bisa disebut dengan adu domba. Adu domba ini yaitu dia mengatakan sesuatu yang bisa memicu pertengkaran antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu dusta atau berbohong. Itu juga termasuk daripada penyakit lisan. Yang keempat yaitu fitnah atau ngomong tidak sesuai, berbicara tidak sesuai fakta. Maka 4 penyakit ini saya anjurkan untuk menghindari. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala sesuatu yang merusak batin kita. Maka saya sini ingin menganjurkan kepada kalian semua untuk mengubah sesuatu seperti ghibah tadi dengan cara mendoakan, seperti berdusta dengan cara berzikir kepada Allah, kita ubah. Namimah tadi kita ubah supaya kita berkata dengan yang lebih bermanfaat. Apabila kita sudah menghindari segala penyakit tadi, maka kita sudah selamat daripada diri kita sendiri. Kita sudah menyelamatkan diri kita sendiri. Kita menyelamatkan hubungan kita dengan teman-teman, dengan masyarakat, dengan sesama muslim dan sesama manusia. Dan kita sudah menyelamatkan dan menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi amalan untuk saya sendiri dan untuk kalian semua untuk bisa dikerjakan. Cukup sekian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kita sama-sama